kali, Pak. Kamu kedupan aja. Tuh apa tuh? Hah? Mau apa Pompeo? Dari mana duitnya? Ini bukan sekadar belanja alutsista. Ini adalah drama tetangga paling konsisten di Asia Tenggara. Setiap kali Indonesia bergerak, Malaysia ikut bergerak. Dan sesekali kebalikannya. Bukan kebetulan, ini pola. Dan pertanyaannya sekarang, apakah ini hanya kebetulan geopolitik? Atau sebenarnya ada perlombaan diam-diam yang sedang berlangsung? Dan siapakah pemenangnya? Isi versus ada. Awal drama laut. Semua mulai dari laut. Ketika Indonesia memutuskan membeli fregat Istif Class dari Turki, langkah ini bukan sekadar penambahan kapal perang. Ini adalah loncatan kelas yang sangat signifikan. Istif bukan korvet ringan, melainkan fregat multi-role dengan kemampuan tempur yang jauh lebih kompleks. Mulai dari sistem peluncur vertikal, radar modern, hingga integrasi rudal anti kapal generasi baru. Artinya, Indonesia tidak lagi sekadar menjaga perairannya, tetapi mulai bergerak menuju kekuatan laut yang mampu beroperasi lebih jauh dan lebih kompleks. Menariknya, Malaysia tidak tinggal diam. Alih-alih mengambil kelas yang sama, Malaysia justru memilih ada kelas yang secara desain merupakan basis dari ISTAIF itu sendiri. Dengan kata lain, Indonesia mengambil versi yang lebih besar dan lebih kuat, sementara Malaysia memilih versi yang lebih ringan namun tetap modern dan relevan. Di titik ini, pola mulai terlihat. Malaysia tidak mencoba menyalip secara langsung, tetapi berusaha mengimbangi dengan pendekatan yang lebih realistis. KF-20 satu versus FA-50, langit ikut memanas. Persaingan ini kemudian merambat ke udara. Indonesia mengambil langkah yang jauh lebih ambisius dengan terlibat dalam pengembangan KF-21 Boramae. Ini bukan sekadar pembelian, tetapi investasi jangka panjang dalam teknologi dan kemandirian industri pertahanan. Artinya, Indonesia bukan hanya pengguna, tetapi juga bagian dari rantai produksi dan pengembangan jet tempur masa depan. Malaysia mengambil jalur yang berbeda, tidak masuk ke proyek yang sama, dan tidak juga langsung melompat ke jet tempur kelas atas. Malaysia memilih FA-50, sebuah platform yang lebih ringan, lebih terjangkau, dan bisa segera memperkuat armada yang ada. Pilihan ini terlihat sederhana, tetapi sangat strategis. Indonesia melompat jauh ke depan, sementara Malaysia bergerak cepat untuk menutup jarak. Atmaca, rudal yang menyatukan persaingan, masuk ke lapisan yang lebih dalam, yaitu sistem senjata. Indonesia mulai memperkuat armada lautnya dengan rudal Atmaca, sebuah rudal anti kapal modern dengan kemampuan jarak jauh dan ketahanan terhadap gangguan elektronik. Ini bukan sekadar upgrade, tetapi perubahan kualitas daya gempur. Dan sekali lagi, pola yang sama muncul. Malaysia mulai mengarah ke sistem yang serupa. Di titik ini, persaingan tidak lagi hanya soal platform seperti kapal atau pesawat, tetapi sudah masuk ke level sistem tempur. Ini menunjukkan bahwa keseimbangan kekuatan benar-benar dijaga, bahkan hingga ke detail teknis. Pola besar, strategi, shadow balancing. Jika semua ini ditarik menjadi satu garis besar, terlihat jelas bahwa ini bukan perlombaan terbuka seperti yang terjadi antara kekuatan besar dunia. Ini lebih halus, lebih senyap, dan penuh perhitungan. Indonesia bergerak, Malaysia menyesuaikan. Indonesia naik level, Malaysia menutup celah. Indonesia melompat teknologi, Malaysia mencari versi paling efisien untuk mengejar. Inilah yang bisa disebut sebagai shadow balancing. Sebuah strategi tidak tertulis untuk menjaga agar jarak kekuatan tidak melebar terlalu jauh. Karena dalam geopolitik, yang paling berbahaya bukan siapa yang paling kuat, tetapi ketika perbedaan kekuatan menjadi terlalu besar. Masalah besar Malaysia. Namun di balik semua itu, ada realita yang tidak bisa dihindari. Malaysia tidak hanya berhadapan dengan Indonesia. Di kawasan yang sama, terdapat dinamika lain yang jauh lebih kompleks. Indonesia dengan skala dan pertumbuhan kekuatannya, serta Singapura dengan teknologi militer yang sangat terintegrasi, menciptakan tekanan dari dua arah yang berbeda. Ini membuat posisi Malaysia menjadi cukup menantang. Di satu sisi, harus menghadapi kekuatan besar dengan cakupan wilayah luas. Di sisi lain, harus memperhitungkan negara kecil dengan kemampuan teknologi tinggi. Situasi ini menuntut Malaysia untuk berpikir lebih strategis, lebih efisien,
dan tidak boleh salah langkah. Kenapa Indonesia sulit dikejar? Ada satu faktor penting yang membuat Indonesia semakin sulit dikejar. Indonesia tidak hanya membeli alutsista, tetapi mulai membangun ekosistem pertahanan secara bertahap. Kerjasama internasional, transfer teknologi, hingga integrasi sistem menjadi bagian dari strategi jangka panjang. Selain itu, faktor geografis juga memainkan peran besar. Dengan wilayah yang luas, kebutuhan pertahanan Indonesia secara alami mendorong pengembangan kekuatan militer dalam skala besar. Dan dalam dunia militer, skala memiliki arti yang sangat penting. Sementara itu, Malaysia harus bergerak dengan pendekatan yang lebih selektif, memastikan setiap keputusan benar-benar memberikan dampak maksimal. Jadi apakah ini perlombaan? Tidak secara terbuka, tidak ada deklarasi resmi, dan tidak ada konflik langsung. Namun polanya sangat jelas. Indonesia menjadi penentu arah pergerakan, sementara Malaysia terus beradaptasi untuk menjaga keseimbangan. Selama Indonesia terus bergerak maju, Malaysia tidak memiliki banyak pilihan selain ikut menyesuaikan. Karena dalam dinamika militer, tertinggal terlalu jauh bukanlah opsi. Inilah yang membuat kawasan Asia Tenggara terasa unik, bukan karena konflik terbuka yang terjadi, tetapi karena persaingan yang berjalan tanpa suara. Terlihat tenang di permukaan, namun penuh kalkulasi di balik layar. Dan pertanyaan yang tersisa sekarang, jika Indonesia terus melangkah lebih jauh, apakah Malaysia masih mampu menjaga jarak? Atau perlahan mulai tertinggal?